Hello，大家好，今天我来讲给大家听，第三课去邮局怎么走。我们的学习目标是要教给大家介词总结，有从、离、往，快速的表达，还有最后一个是存在表达的总结。这边有在、有跟是。介词从itu artinya dari. Biasanya di belakangnya从itu terdapat kosakata yang menyatakan tempat atau kosakata yang menyatakan waktu. Yang kalau di belakang从diikuti kosakata yang menyatakan tempat, artinya perjalanan itu dimulai dari mana, dari tempat apa. Tapi kalau misalnya从diikuti oleh keterangan waktu atau kosakata yang menyatakan waktu, artinya kegiatan itu dimulai dari kapan, gitu ya. Atau perjalanan itu dimulai dari kapan. Contoh kalimatnya seperti di bawah ini. 从学校南门出去往左拐，然后一直往前走。Nomor 2, 我们每天上午从8点半开始上课. Di sini kita bisa melihat ada 从学校南门, di belakang 从 terdapat kata tempat, ya, kosakata yang menyatakan tempat, yang artinya kalau mau pergi ke tempat yang ingin dituju, maka awalnya itu dimulai dari tempat apa gitu loh, yaitu pintu selatan sekolah. Kemudian yang nomor 2 itu ada Chong diikuti oleh keterangan waktu yang menyatakan kegiatan tersebut dimulai dari jam berapa, seperti itu. Kemudian berikutnya ada kata li. Li itu artinya jaraknya. Nah, perbedaannya dengan bahasa Indonesia ialah biasanya kita taruh jarak itu di belakang. Misalnya rumah sakit dan apartemen jaraknya berapa jauh, misalnya seperti itu. Tapi dalam bahasa Mandarin enggak. Di belakang li harus terdapat keterangan kosakata yang menyatakan tempat, yang artinya jarakannya. Contohnya seperti di sini nih, nomor 1. Si A bertanya, 邮局离学校多远? Dia menjawab 2 公里. Kemudian nomor 2, 美国离中国很远. Di sini kita bisa melihat kalau di belakang li itu pasti ada kata tempatnya. Ya, pasti ada kosakata yang menyatakan tempat. Kemudian di depan li, boleh nggak kita tidak meletakkan kosakata yang menyatakan tempat? Boleh. Misalnya mau diganti dengan saya, 我离学校多远? Jarak saya dengan sekolah berapa jauh ya? 你离学校多远? Jarak kamu dengan sekolah berapa jauh ya? 2公里. Artinya pada saat kamu sedang berada di tempat itu, teman kamu menanyakan atau kamu menanyakan jaraknya dengan sekolah itu ada berapa jauh. Jadi dia jawabnya 2 kilometer. Kemudian nomor 2 juga sama. Dia bilang Amerika jaraknya dengan China itu sangat jauh, seperti itu. Jadi li di belakangnya itu pasti ada kosakata yang menyatakan tempat. Berikutnya wang. Wang itu di belakangnya biasa terdapat 2 kosakata probability-nya. Yang pertama yaitu kosakata yang menyatakan arah atau kosakata yang menyatakan tempat. Dia biasa dipakai untuk menyatakan arahnya itu kemana. Karena ada arahnya itu kemana, bisa arahnya menghadap ke sebuah tempat, atau bisa juga arahnya itu benar-benar menunjukkan kosakata yang menyatakan arah seperti apa. Contohnya kayak gimana sih? Kita lihat. Nomor 1 ada dialog. Si A berkata, 去超市怎么走? Bagaimana cara pergi ke supermarket. Kemudian si B menjelaskan, 在第一个十字路口往右拐就是超市. Di perempatan yang pertama, kamu menghadap ke kanan, kemudian belok, kemudian di situ kamu bisa menemukan ada supermarket di sana. Nomor 2, 从这儿往前走100米就到了. Dari sini kamu jalan terus saja ke depan, kemudian sepanjang 100 meter, kemudian kamu akan sampai. Di situ dia ada kata 往前走, ya. Kalau misalnya mau pakai keterangan tempat, bisa nggak laoshi? Contohnya yang ini nih, yang 出所词, bisa. Misalnya 从这儿往超市走, dari sini kamu menghadap ke supermarket, jalan, kemudian 100米就到了. Kemudian jalannya sepanjang 100 meter kamu akan nyampe. Nah, di situ kecuali kalau misalnya tempatnya itu benar-benar kelihatan spesifik gitu ya, pada saat ingin menunjukkan arah. Kemudian berikutnya kita menjelaskan tentang kaisu de biaota. Ada beberapa jumlah-jumlah yang bisa, ada beberapa pengertian-pengertian yang bisa dipakai untuk mengungkapkan jumlah, ya, jumlah. Contohnya ada 4 cara di bawah ini. Yang pertama, jumlah diikuti kata tuo. Yang kedua, jumlah diikuti kata ji. Keduanya itu mirip, hampir-hampir mirip. Contoh kalimatnya kita coba lihat. 我们班有20多个. Nomor 2, 从这儿往前走200米
200多米就是邮局. Kemudian contoh kalimat yang 2 nomor 1. 邮局很大，有十几个窗口。Duanya, 我们每周有20几节汉语课. Di sini kita bisa melihat ada 20几节 atau 十几个 atau 200米200多米20多个. Tuo sama ji itu sama, artinya lebih. Jadi kalau di sini ditranslate nomor 1 itu artinya di kelas kita ada 20 lebih orang. Nomor 2-nya dari sini kalau jalan terus sepanjang 200 lebih meter maka akan tiba di kantor pos. Tapi lebihnya berapa dia nggak menekankan. Kemudian contoh ketiga, contoh yang kalimat kedua, contoh keduanya ini nomor 1, dari kantor pos sangat besar. Ada 10 lebih jendela. Nah, ada 10 lebih jendela. Kita setiap minggunya itu ada 20 lebih shift pelajaran, 20 lebih SKS pelajaran, kayak gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya mau ditukar antara tuo sama ji, boleh juga. Jadi nomor 1 kalau mau diganti, 我们班有20几个, boleh. 从这儿往前走200几米就到了，就是邮局。有10多个20多节, itu boleh kayak gitu, boleh ditukar-tukar, sorry. Nah, terus begitu berikutnya nomor 3, 1直9中相邻2个数字连用. Itu maksudnya dari nomor 1 sampai 9, kalau nomornya itu dipakai 2 nomor yang berurutan, itu juga bisa dipakai untuk menyatakan perkiraan untuk penjumlahan. Contohnya seperti kalimat di bawah ini. 从这儿往前走200-300米就是邮局. Dari sini jalan terus sekitar 2 sampai 300 meter, maka akan tiba di kantor pos. Dia menggunakan kata 200. Kemudian 我有30个中国朋友. Saya memiliki 3 sampai 4 teman Chinese. Nah, di sini peraturannya ialah nomornya itu harus berurut. Kita bilang 200 atau 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi tidak boleh bilang 2, 5 atau 2, 7, kayak gitu nggak boleh. Nah, terus kemudian nomor 4, tidak harus menggunakan nomor. Boleh atau menggunakan kata ji atau tuo. Kita juga boleh pakai sebutan lainnya, contohnya seperti takai, chabutuo, joyo. Itu juga bisa dipakai untuk menunjukkan perkiraan atau kisarannya kurang lebih berapa. Perbedaannya ialah takai dan chabuto itu ditaruh di awal jumlahnya, sedangkan joyo ditaruh di akhir jumlahnya. Contohnya seperti kalimat di bawah ini, 从这儿往前走大概300米就是邮局. Kita mau bilang chabuto 300米就是邮局. Jadi kira-kira ada 300 meter itu akan tiba di kantor pos, boleh seperti itu. Tapi kalau 左右 harus ditaruh di belakang jumlah. Jadi 从这儿往前走300米左右就是邮局. 左右 nggak boleh ditaruh di depan 300米. Seperti itu. Lanjut, 存在的表达, pertama kita belajar kata 在, ya, itu menyatakan keberadaan. Keberadaan itu ada di mana? Biasanya kalau ada kata 在 di belakangnya itu suka diikuti arahnya atau kosakata yang menyatakan tempat. Contohnya seperti kalimat di bawah ini. 邮局在超市旁边, 邮局在马路左边, 北语在北大附近. Atau nomor 4 ada dialog, hanya bertanya, 邮局在哪儿? 在学校东门的附近. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ialah di belakang cai selalu ada penunjuk arah atau ada kosakata yang menyatakan tempat, ya, yang artinya di mana itu ya. Jadi di-nya itu pasti ada tempatnya. Sama kayak kita lah ngomong di Jakarta, di sekolah, di rumah, dan sebagainya. Gitu ya. Ini artinya jadi kantor pos ada di sebelahnya supermarket, kayak gitu. Nah, yo itu agak berbeda dengan cai. Kalau cai tadi keterangan tempatnya itu kudu atau pasti di belakang kalimat, tapi kalau yo itu di depannya yo itu pasti ada keterangan tempat atau kosakata yang menyatakan tempat. Contohnya seperti kalimat di bawah ini. 超市里有很多人，那儿有一家超市，学校附近有邮局吗？这家饭馆里没有中国菜。Di depan yo atau meyo itu terdapat keterangan tempat atau kosakata tempat, kosakata yang menyatakan tempat. Contohnya fan guan li, fujin, nar itu di sana ya, berarti tempat juga dong. Chao shi li, ya, itu yang menyatakan tempat. Di belakangnya boleh kata benda apapun, boleh orang, boleh juga tempat, boleh juga benda, dan sebagainya. Kemudian shi itu sama juga menyatakan eksistensi, keberadaan. Tapi di sini perbedaannya dengan yo sama cai ialah
Di belakang shi itu pasti diikuti oleh kosakata yang menyatakan tempat atau orang atau bendanya itu apa. Yang artinya ialah orang yang berbicara sudah mengetahui dengan jelas atau secara spesifik keterangan tempatnya itu, orangnya itu, atau bendanya itu berada di mana. Contoh kalimatnya seperti di bawah ini. 我家旁边是医院，金大城旁边是爱子，马路左边是邮局。Di belakangnya itu terdapat keterangan tempat atau orang atau ya keterangan tempat juga atau benda boleh juga seperti itu. Tapi di depannya pasti ada sebuah tempat yang ingin ditanyakan. Jadi contohnya seperti ini. 我家旁边 adalah jadi di sebelah rumah saya adalah 医院 rumah sakit seperti itu. 好了，现在我们做练习，用在有事填空。你们学会了吗？我们先学到这里，谢谢大家。